Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 6 mengenai cerita berbingkai, yaitu Pancatantra dan Hikayat 1001 Malam. Dosen pengampu saya adalah Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum, dan Vina Hyasa, M.A. Perkenalkan, nama saya Lara Oktaviana, NPM A1A 021094. Perkenalkan, nama saya Lucy Junita, NPM A1A 021078. Perkenalkan, nama saya Eni Astuti dari kelas 1C, NPM A1A 021082. Perkenalkan, nama saya Indah Herani, NPM A1A 021091. A. Pancatantra. Yang pertama adalah pengertian. Pancatantra adalah karya Sanskerta yang terkenal di seluruh dunia. Dalam bahasa Melayu, ia dikenal dengan nama Hikayat, Kalilah, dan Dimnah. Selanjutnya adalah isi, yang menceritakan 5 cerita binatang yang di dalamnya disisipkan cerita pula, yaitu pasal pertama menceritakan bagaimana seekor serigala Damaka memutuskan perhubungan singa dengan lembu yang sangat karib. Pasal kedua menceritakan bagaimana yang lemah kalau bergotong royong juga dapat menyelamatkan diri dari ancaman musuh yang kuat. Pasal ketiga menceritakan politik perang, perdamaian. Pembelajarannya, jangan mudah percaya kepada musuh. Pasal keempat menceritakan bagaimana orang-orang yang bodoh tertipu oleh kata-kata halus. Pasal kelima menceritakan perbuatan orang yang tergesa-gesa mengerjakan sesuatu dengan tidak teliti. Perbedaan versi Sanskerta dan Arab. 1. Perbedaan versi cerita asli yang terdapat dalam bahasa Sanskerta dengan versi terjemahannya dalam bahasa Arab serta bahasa lainnya. 2. Perbedaan lainnya ialah tentang cerita Damina. Dalam versi Sanskerta diceritakan bahwa Damina berusaha menghibur hati singa. Dalam versi Arab, Damina akhirnya dihukum mati. 3. Satu lagi perbedaan, yaitu versi Sanskerta hanya mengandung 5 bab, sedangkan versi Arab dan turunannya terdiri dari 13 bab atau lebih. Versi Melayu ada 4, yaitu 1. Hikayat Kalilah dan Damina, 2. Hikayat Pancatantra, 3. Dalang Atawa, 4. Hikayat Dalila dan Damina. Asal-usul. Menurut Jan Brandes, seorang sarjana yang pernah membuat kajian yang mendalam tentang cerita berbingkai, versi Melayu mempunyai banyak persesuaian dengan versi Nasrullah yang terdapat dalam bahasa Parsi. Versi Melayu juga mengandung cerita-cerita yang terdapat dalam versi Nasrullah. Versi Melayu juga memuat cerita yang tidak dapat ditemukan kembali baik dalam versi Ibnu Mufafah, versi Nasrullah maupun versi Husain Wa'id. Misalnya 1. Cerita orang Arab dan istri, 2. Cerita pertapa dan tikus. Selanjutnya adalah Tantri. Ini adalah nama yang diberikan kepada cerita-cerita Pancatantra yang terkenal di Jawa dan Bali. Cerita Tantri sedemikian populernya sehingga kata Tantri itu sendiri kadang-kadang berarti cerita binatang. Ada satu perbedaan yang besar antara Tantri dan Pancatantranya. Pendahuluan Pancatantra tidak terdapat dalam cerita Tantri. Sebagai gantinya ialah kata pendahuluan yang diambil dari cerita 1001 Malam. Cerita bingkainya terdiri dari 4 pasal, jadi bukan 5 pasal seperti Pancatantra. Pasal pertama ialah cerita lembu dan singa. Cerita Tantri juga terdapat dalam bahasa Laos dan Siam. B. Cerita 1001 Malam.
Hikayat 1001 Malam Al-Laila wa Laila adalah hasil sastra Arab yang terkenal di luar Arab. Ceritanya tersebar pada abad ke-12 di Eropa dan teknik penceritaannya ditiru oleh Boccaccio 1353 dan Keuker di dalam Canterbury 1387. Hikayat 1001 Malam bukan buah tangan seseorang pengarang perseorangan. Inti dari cerita berasal dari Hazar Al-Fasana, sebuah karya dalam bahasa Pahlawi yang diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta. Pada abad ke-11, ceritanya mulai dikenal di Mesir. Cetakan batu Singapura terdiri dari 5 jilid dan setebal 500 halaman. Mengandung 8 cerita. 1. Cerita hal saudagar dengan seorang jin. 2. Dari hal seorang pengali dengan seorang jin. 3. Dari hal anak raja di Pulau Hitam yang kena tipu. 4. Dari seseorang yang khas ada hatinya dengan seseorang sahabat yang mendekinya. 5. Peri menyatakan ceritanya. 4. Siti Baghdad. 6. Cerita Siti Aminah. 7. Dari hal 3 biji buah mempelam. 8. Dari hal Nuruddin Ali dan Baturuddin Kasan. Hanya terdiri atas 8 cerita saja. 3 cerita tidak terdapat dalam cetakan batu Singapura, yaitu 1. Cerita seorang Bangkok. 2. Cerita Ghanam bin Ayub yang asik. 3. Cerita Raja Umar Ibnil Al-Moman serta putra-putranya.